juga gitu ya. Tetapi sebelumnya saya akan berbagi rema dari pembacaan Alkitab yang saya lakukan. Dan pesan rema ini masih tentang penegasan dari apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya tentang sikap hidup seseorang yang mengaku hidup di dalam Tuhan, sudah mengenakan Kristus atau hidup dalam kebenaran, terlebih kalau mengaku sudah lahir baru gitu ya. Saya akan bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya. Saya lanjutkan ya. Sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi belum jelas seperti apa keadaan kita kelak. Meski demikian, kita tahu bahwa waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, sebelum saya lanjutkan, jadi saya berharap gitu ya, bahwa kita itu sudah memiliki pengertian yang baik, lalu kepercayaan atau iman yang kuat tentang setiap kebenaran firman Tuhan lah sebetulnya, termasuk untuk ayat yang baru saja saya bacakan gitu ya. Saya sedikit menyimpang ke pesaksi yang juga dari video yang sama gitu ya, rekomendasi video yang sama yang juga nanti saya akan bagikan di kolom komentar gitu ya. Dia bilang bahwa saya dulu berpikir bahwa Yesus itu hanya sebuah legenda gitu ya, hanya sebuah legenda, dan ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia betul-betul tahu, dan dia seperti seorang anak kecil yang berkata, oh aku sudah ketemu Yesus dan dia punya kuda gitu ya. Dan memang pemahaman ini, hal itu dikatakan karena memang dulu dia jauh daripada Tuhan. Dia seorang milioner, dia seorang yang sukses dalam bisnis gitu ya. Hidupnya layaknya para bisnismen, orang-orang sukses lainnya gitu ya. Hanya hidup dalam kenikmatan material gitu ya, tapi kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Nah, jadi lewat ayat seperti ini kita harus betul-betul mengakui, kemudian juga kalau saya bahasakan itu yakin gitu, bahwa ini bukan sekedar tulisan. Memang kita harus sampai pada tahap pengenalan Tuhan yang baik, kedewasaan rohani tertentu, supaya bisa menerima ini dengan betul-betul, bukan cuma berita misalnya kayak orang bacain gitu ya, oh kita dengerin aja gitu, enggak, tapi benar-benar menerima dalam hati. Saya bersyukur untuk tahap seperti ini, mengerti dengan baik, memahami sepenuhnya bahwa ya, it's true, bahwa Yesus yang pernah ada, yang lahir ke dunia, kemudian dia melayani, jelas-jelas dia terangkat oleh ratusan kesaksian gitu, dan juga disaksikan naik ke surga, dan firman kebenaran katakan dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia memerintah bersama-sama gitu ya. Dan Yesus ini, sosok ini ada real dan tidak kelihatan secara fisik untuk kita secara umum gitu ya, kita nggak lihat dia, tapi kita percaya dia ada. Saya berada pada
saat ini saya berada pada uh, uh, kepenuhan iman yang 100% untuk mengatakan it's true, ya benar sekali bahwa Yesus itu, sosok Yesus itu ada. Jadi bukan kayak cuma dengar oh iya kayak orang asing gitu ya, tapi saya mempercayai sepenuhnya bahwa dia ada gitu. Dia sekarang di sebelah kanan Bapa, memerintah, dan nanti dia akan datang gitu. Jadi ketika mendengarkan ini sebuah penghiburan buat kita bahwa nanti dia akan datang dan kemudian ya, menjemput kita, kemudian melihat dia dalam keadaan sebenarnya, sama seperti dulu 12 muridnya, para rasul, termasuk orang-orang yang dia menampakkan diri ya, dia kan melihat dia sama seperti ketika dulu kehidupan bersama mereka. Ketika Yesus di bumi, kita akan menyaksikan dia dengan, tentunya bukan lagi dengan tubuh yang ketika bersama dengan para murid ya, tapi tubuh kemuliaan. Karena kita juga nanti akan diubahkan, sebab firman Tuhan katakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga gitu ya, tapi kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Setiap orang yang mempunyai pengharapan untuk melihat Kristus akan menjaga kesucian hidupnya dengan kesadaran bahwa Kristus adalah kudus ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Nah, kesadaran ini juga harus kita miliki, bahwa ayat firman Tuhan sudah familiar buat kita, bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, rindu untuk apalagi ya ketika menyaksikan video nanti yang saya akan bagikan pada kolom komentar ya, saya ikut berimajinasi ya, kalau saya juga ketemu Tuhan dan saya ingin sangat merindukan untuk juga nanti akan menyaksikan dia gitu ya, bukan dalam keadaan murka, tapi keadaan yang welcome dengan diri saya gitu ya. Untuk bisa melihat itu kenyataan ya, jelas sekali dikatakan setiap orang yang punya pengharapan, saya ini berharap, saya punya kerinduan ingin melihat Kristus. Sangat sederhana dikatakan, harus menjaga kesucian hidupnya dengan kesadaran bahwa Kristus adalah kudus. Kudus itu berarti hidup suci ya, dalam segala hal ya, dari perkataan, pikiran, perbuatan, termasuk kesucian badani ya, itu harus dijaga. Ayat keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, karena arti dosa artinya melanggar hukum Allah. Nah, itu kenapa tadi saya katakan bahwa ini merupakan penegasan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh lagi kalau katanya saya mau ketemu Yesus, saya mau ingin mengalami apa yang firman Tuhan katakan, akan melihat Tuhan dalam keadaan sebenarnya, harus benar-benar jauhkan dosa. Di ayat 6, setiap orang yang berseru dengan Kristus ya, yang bersatu, setiap orang yang bersatu dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Kalau seseorang terus-menerus berbuat dosa, berarti sebenarnya dia tidak mengerti tentang kuasa dan tidak pernah mengenalnya. Jadi perkataan saya, yang saya percaya ini adalah perkataan dari tuntunan Roh Kudus ya. Saya katakan tidak sengaja berbuat dosa dengan tidak sadar, yang sengaja berbuat dosa dengan kesadaran, dengan terencana, berulang-ulang gitu ya. Orang seperti ini sebetulnya dia belum memiliki pengenalan tentang Tuhan, apalagi ngomong tentang lahir baru. Tetapi iblis sudah berbuat dosa sejak semula. Jadi siapapun yang terus-menerus berbuat dosa adalah kepunyaan iblis. Nah, kalau terjemahan baru katakan ini berasal daripada iblis. Tentu kalau kepunyaan iblis ya sudah, berarti tidak lagi kepunyaan Tuhan. Dan itu bukan berbicara hanya kepada orang yang tidak percaya Yesus gitu ya, yang jahat, yang tidak percaya Yesus, tapi kepada orang Kristen juga. Sebab surat ini dituliskan kepada orang-orang Kristen gitu ya. Surat Yohanes ya, ayat 9, setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa berarti sudah menjadi anak-anak Allah. Setiap anaknya tidak mungkin terus berbuat dosa, karena hidup baru yang diberikan Allah di dalam dirinya. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. Nah,
uh, dengan begitu nyatalah perbedaan antara kita sebagai anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Mereka tidak melakukan yang benar dan tidak mungkin mengasihi kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, di dalam kenyataannya bahwa bedanya anak Tuhan, bedanya anak-anak terang, bedanya orang-orang yang sadar dirinya sudah mengenal Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bedanya dia yang sudah lahir baru dengan orang Kristen yang hanya ke gereja, itu dari praktek hidupnya. Kalau golongan yang kecil ini, yang sedikit ini, dia sudah berhenti berbuat dosa dengan sengaja, dengan kesadaran, dengan terus-menerus. Justru harus ada seperti grafik perubahan di dalam dirinya, dan dia harus bisa rasakan dan saksikan itu. Tetapi kalau orang Kristen, ya, yang walaupun dia tetap ke gereja, tetap tadi saya katakan dia menyumbang pembangunan gereja, pelayanan gereja, dia melayani, kalau masih hidup di dalam dosa, dia milik iblis, ya. Dia tidak akan pernah bisa bertemu, tidak akan pernah layak bertemu dengan Tuhan. Ditegaskan lagi nih 1 Yohanes 5 ayat 18. Tadi kan saya baca di 1 Yohanes 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa, karena kelahiran baru itu berarti dalam hati kita, sehingga kita terus terjaga. Dengan demikian iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri kita. Nah, ini pesan yang pertama dari pembacaan Alkitab yang saya lakukan. Yuk kita periksa gitu ya. Kita harus punya pengakuan terhadap diri kita sendiri, kesadaran dan kesaksian bahwa sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan, sebelum saya mengalami kelahiran baru, harus ada kehidupan yang berbeda setelah sekarang. Kalau enggak, kita menipu diri kita sendiri. Orang yang di MTRC yang saya tuntun, ya, harus memiliki pemahaman yang baik tentang kelahiran baru. Kalau sudah ikut Tuhan, udah baca firman, udah berdoa, udah puasa, bahkan melayani, tetapi masih dengan sengaja tidak mau lepaskan dosa apapun bentuknya, kemudian dia masih dengan kesadaran melakukan itu berulang-ulang, itu tidak akan pernah mungkin berkenan di hadapan Tuhan, dan hidupnya cemar, hidupnya najis, dan tidak akan mungkin ketemu dengan Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, itu kenapa peringatan tentang dosa ini harus menjadi salah satu pesan utama yang harus disampaikan gitu ya. Dan kita harus mengoreksi diri kita gitu. Kita harus mengoreksi diri kita. Adakah masih dosa? Adakah dosa yang masih kita terikat di dalamnya? Dan kita lakukan dengan penuh kesadaran, terencana, berulang-ulang, itu akan menghancurkan pertandingan iman yang kita lakukan. Tidak akan pernah bisa melihat Tuhan gitu ya. Jadi harus tegas pada diri sendiri. Tidak lagi ada dosa, baik dosa badani, pikiran, hati. Tidak ada lagi yang menyimpan kemarahan, kebencian gitu ya. Bahkan saya juga selalu minta, kalau bahkan mungkin saya tidak sadar ada dosa-dosa hati, mungkin kedengkian, iri hati gitu ya, itu benar-benar harus dibersihkan. Tidak mungkin ada lagi perkataan-perkataan yang tidak membangun, atau perkataan kasar, perkataan yang sia-sia gitu ya, bahkan yang menyakiti orang lain. Nah, ini menjadi cerminan buat kita. Kalau kita bercermin pada firman Tuhan, kita bisa menilai, saya ini udah mengalami kelahiran baru apa enggak. Kalau orang sudah mengalami kelahiran baru, tidak akan ada lagi keinginan yang jahat untuk melakukan hal ini. Tapi kalau nyatanya kita masih terlibat dalam berbagai dosa yang kita sudah baca, dan kita masih terikat di dalamnya, sekalipun kita melakukan sekalipun kita berada di gereja tepuk tangan, berbahasa roh mungkin gitu ya, percayalah, kebenaran firman Tuhan yang saya katakan itu semua akan menjadi sia-sia. Itu hanya akan membawa kepada kematian kekal. Nah, makanya kita dalam
waktu-waktu di masa Tuhan memberikan kita kesempatan, itu adalah kebaikan Tuhan untuk kita betul-betul terus menyempurnakan diri, ya. Nggak ada lagi kata kompromi buat dosa. Nah, makanya itu yang saya katakan bahwa jangan pernah berbangga menjadi orang Kristen mungkin karena ada melimpah secara materi, menyumbang pelayanan, melakukan kebaikan atau bahkan melayani, tapi masih hidupnya masih belum terjaga gitu ya. Jangan berbangga dengan itu. Nah, itu yang Tuhan katakan, tetap jahat dalam seluruh hidupnya apapun bentuknya, itu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Bapa, ya. Jadi kita harus aware dengan peringatan ini. Nah, lalu yang kedua yang saya mau bagikan adalah tentang ini, agak supaya menghemat waktu. Bagian kedua itu tentang bagaimana kita hidup dalam kasih gitu ya. Saya bacakan aja dengan cepat deh biar nyambung. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Ayat 12, tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita dan kasih-Nya nyata dengan sempurna melalui kita. Siapapun yang mengaku saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah bersatu dengan dia dan dia bersatu dengan Allah. Kita sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu Maha Kasih. Jadi bila kita terus mengasihi saudara-saudara kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah dan Allah bersatu dengan kita. Kalau seorang berkata saya mengasihi Allah tetapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Lagi pula Allah sudah memberikan perintah pada kita, yaitu siapapun yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Nah, jadi ketika saya renungkan ini, saya kemudian memiliki pengertian yang seperti ini. Kalau seseorang di antara kita atau siapapun orang Kristen ya, terlebih yang udah baca firman, kalau ditanya siapa menurutmu Tuhan Yesus itu, apa gambaran Yesus bagi dirimu gitu ya. Bahkan anak kecil pun akan menjawab bahwa kalau profil atau gambaran Yesus itu adalah siapa? Allah pribadi yang penuh kasih. Di terjemah sederhana dikatakan dia Allah yang penuh dengan kebaikan hati, penuh karunia, penuh kasih karunia, penuh dengan kasih setia. Kemudian dia baik, dia mengampuni, dia berkorban gitu ya. Nah, yang ada dari dalam pribadinya adalah kasih gitu ya. Nah, kalau kita katakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan gitu ya, dan kita sadar kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kalau ternyata kepribadian kita berbeda dari karakter tadi, berarti kita ini tidak cocok disematkan nama anak Tuhan. Dan apa yang menarik daripada Tuhan? Kalau Tuhan itu jahat, kalau Tuhan itu misalnya culas gitu ya, tidak mungkin orang datang kepada dia. Sekalipun dia misalnya satu-satunya jalan keselamatan. Tapi kalau dia adalah pribadi yang bengis, yang jahat, yang kasar, orang juga tidak akan datang kepadanya. Nah, ini package seperti ini, karakter seperti inilah yang membuat orang kemudian tertarik kepada Tuhan. Kita pun seperti itu ya. Kalau kita mau menggambarkan Tuhan kepada dunia, maka ini yang harus dibangun, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan saya tahu, apalagi hari-hari ini ya, saya benar-benar ditagih ya istilahnya untuk mengaplikasikan ini.
dalam keseharian saya gitu ya. Bahkan ketika beberapa hari yang lalu saya sadar bahwa ternyata ya kebaikan yang saya mampu berikan itu hanya setipis ya, mungkin lapisan pasir yang katakanlah di lantai, gak ada nilainya gitu. Dan kita akan diperhadapkan pada situasi untuk Tuhan melihat apakah kita menjadi pelaku atau tidak gitu. Nah, di tempat saya berada sekarang itu bukanlah daerah yang middle up gitu ya. Justru kecenderungan orang-orang yang berkekurangan. Kemarin ketika saya di kamar mandi, saya malah firman ini berbicara kepada saya, dan itu kemudian menjadi dorongan buat saya untuk Tuhan. Saya bilang, saya jujur aja, ketika melakukan semua itu daging saya teriak, tapi itu adalah bagian daripada kurban untuk Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Untuk kemudian sama seperti lagu yang saya katakan itu kan, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi akan ada situasi-situasi di mana Tuhan izinkan untuk Tuhan melihat kita melakukan firman-Nya apa enggak. Ketika saya mandi, saya langsung diingatkan oleh firman ini, diingatkan atas firman ini bahwa dan raja itu, Matius 25 ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang hina ini kan maksudnya adalah orang-orang yang memang kita perlu tolong, kita perlu mengulurkan tangan gitu ya. Nah, lalu ayat yang sama dengan itu adalah ketika kita saya baca aja di 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi Tuhan bukan cuma suka, tapi Tuhan mau kita mengadopsi, mengaplikasikan karakternya yang tadi, yang membuat kita tertarik kepada Tuhan. Tadi kan saya katakan, sekalipun dia cuma satu-satunya Tuhan, faktanya begitu dan kebenarannya begitu, dia satu-satunya jalan keselamatan. Tapi kalau dia yang bengis, yang kikir, yang culas gitu ya, kita juga akan tertarik pada dia. Tapi kenapa kemudian kita menjadi terharu, kita hancur, menangis karena sukacita? Karena apa? Orang kemudian menyembah Tuhan, tiba-tiba menangis, bisa terharu, bisa diubahkan. Kenapa? Karena sadar tentang pengampunan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasihnya, kebaikannya gitu kan. Dan itu yang mengubahkan hati manusia yang keras, yang jahat, menjadi kembali mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dan ayat-ayat yang sama dengan itu kayak di 1 Petrus 3:13 dikatakan, dan siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang, dan kalau namanya berbuat baik itu memberi, ya, memberi itu pasti. Jadi bukan cuma perkataan gitu ya, lip service gitu, bukan, tapi tindakan nyata. Ya, saya suka terjemahan di 1 Petrus 3 ayat 13 di firman Allah yang hidup, yang berkata, biasanya kalau saudara berbuat baik, orang tidak akan berbuat jahat terhadap saudara. Kalau di terjemahan baru kan kesannya, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Seperti jaminan 100% bahwa kalau kita berbuat baik, orang tidak akan berbuat jahat pada kita. Kalau yang di firman Allah yang hidup, saya lebih bisa terima gitu ya. Biasanya kalau saudara berbuat baik, orang tidak akan berbuat jahat terhadap kita. Karena kan faktanya
ada pepatah katakan air susu dibalas dengan air tuba. Ada saja orang yang walaupun kita berbuat baik, dia tetap berbuat jahat gitu ya. Yaitu memang orang-orang yang memang hatinya sangat jahat, atau memang Tuhan izinkan itu terjadi juga buat membentuk hati kita. Apakah kita balik balas atau kecewa atau menjadi marah gitu ya. Nah, tetapi bagian kita adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau dilakukan semuanya dengan fokus kepada Tuhan, itu akan menjadi lebih ringan, sekalipun tadi saya katakan tetap ada teriakan gitu ya. Saya kemarin ini saya ada anak yang setelah ngobrol dengan orang tuanya, anak ini lahir dan perekonomian keluarganya benar-benar dalam masalah gitu ya, bahkan bisa dikatakan bangkrut gitu. Nah, secara psikologis anak ini sebetulnya bukan pembawa sukacita gitu ya. Jadi jiwanya itu agak berontak gitu. Nah, ini salah seorang anak yang tempoh hari saya katakan yang saya memberi hidup buat mereka gitu ya. Nah, dia sangat suka datang ke rumah gitu. Masih umur 6 tahun, anak laki-laki. Dan karena ada hubungan marga dengan mamanya, dan memang mamanya juga punya karakter yang baik, yang kalem gitu. Jadi hubungan dengan keluarga ini baik, dan juga mereka adalah tetangga gitu. Nah, jadi anak ini suka datang ke rumah karena dia tahu karena akan mendapatkan sesuatu gitu ya, nikmatin sesuatu walaupun hanya sekedar minuman gitu ya. Nah, kemarin kita makan sama-sama gitu ya. Pas terakhir ini saya tergerak untuk elus-elus kepalanya. Saya katakan perkataan yang positif, saya katakan kamu anak baik gitu ya. Dulu yang tadi saya katakan, dia anaknya awalnya tuh rada kasar gitu, tapi bisa berubah drastis oleh kebaikan yang dia nikmati, dan dibilang apa saja pasti mau ya, karena hatinya udah tersentuh. Dia kalau makan suatu saat ya, masih dalam minggu yang lalu saya juga makan sama dia. Saya bilang nanti duduknya di mana Tulang gitu. Saya bilang duduknya di situ nanti sama kakak. Nah, kakaknya ini juga udah sedang baca Alkitab gitu. Itu juga sudah tunduk apapun yang dia disuruh. Belakangan saya bilang nanti catatan pembacaan Alkitabnya ditulis di buku ya Dek. Jadi setiap ketemu dengan Tulang, nanti Tulang mau lihat supaya kamu disiplin, teratur. Dia bilang oke, dia mau gitu. Nah, duduknya berdua nanti sama kakak di situ ya. Dia bilang nggak mau karena duduknya mau deket sama Tulang gitu. Kemarin dia bilang pas lagi makan, dia bilang Tulang kalau mama boleh pengen tidur sama Tulang gitu. Saya bilang belum boleh ya Dek, karena masih kecil. Anak kecil itu baiknya masih tidur sama orang tuanya dulu ya. Nanti kalau kamu udah SMP lah gitu ya. Kalau udah SMA ya tambah lagi. Kalau udah SMA kata dia, iya tambah bisa lagi gitu ya. Boleh ya gitu. Oke. Nah, anak yang ini juga salah satu calon, mau diapain aja dalam tanda kutip ini bisa. Karena saya bilang cepat bisa baca ya. Tinggal tunggu, karena dia udah siap-siap nanti mau baca Alkitab gitu. Sebuah kebaikan. Tadi saya katakan Tuhan, sekalipun dia satu-satunya jalan keselamatan, kalau dia nggak baik, dia nggak penuh kasih, nggak mungkin banyak orang yang datang kepada dia. Tapi karena dia penuh rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh kasih, dia mengampuni, dia rela berkorban, dia menolong, dia menjaga, maka kita akan tertarik pada dia. Dan sifat dan karakter inilah yang kemudian mengubah hati orang. Kenapa terharu? Karena kita sadar kita berbuat jahat dan kita rasakan kasihnya, dan kita kemudian berubah. Nah, termasuk dengan kedua anak ini. Lalu ada juga tetangga yang non Kristen, dia juga tadinya agak anti sama anjing gitu ya. Saya juga belajar untuk berbuat baik kepada dia. Bagaimana hatinya kemudian diubahkan. Dia yang tadinya nggak suka anjing, malah kalau dia lewat malah suka panggil-panggil nama anjing saya. Demikian juga dengan kebaikan kepada orang-orang lain. Hal ini yang nggak boleh miss dari kita.
ya. Kita udah baca firman, udah doa, udah puasa, apalagi udah pelayanan, udah tahu kebenaran. Jangan sampai kita menjadi ahli Taurat. Kita bahkan merasa sombong karena kita udah tahu firman, udah pelayanan. Tapi karakter ini gak ada di dalam diri kita. Nah, lewat ayat-ayat yang saya bagikan, firman Tuhan, saya belum sempurna tentunya. Tadi juga saya akui, teriak. Kemarin belum saya tuntas sampaikan ya, ketika anak ini makan, tahu kan anak kecil umur 6 tahun, entar lagi dia mau 6 tahun akhir bulan ini. Dia kalau makan kayak gimana, maaf juga, apalagi bukan dari keluarga yang bukan yang cukup ya terdidik lah ya. Jadi makan blokotan gitu ya, udah di samping saya, dia bilang, "Tulang minum," udah gitu, "Tulang saus," segala macam gitu ya. Kalau saya ngikutin daging saya berpikir, lu pikir gua pembantu lo gitu ya. Itu di dalam daging. Tapi firman itu berbicara langsung. Kalau kita udah hidup dalam firman, belajar firman, itu akan terus silih berganti ngomong, ya. Apapun yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini kan berbicara kepada Tuhan, panggil kita saudaranya, ya. Kau melakukannya untuk aku, gitu. Dan cara untuk memenangkan orang, ya, cara untuk memenangkan orang. Dan kalau kita mau katakan kita mau memenangkan orang, kita mau hatinya berubah, tapi kalau kita jahat, kita nggak menunjukkan sesuatu, nggak akan berhasil, gitu ya. Anak ini kemudian menjadi, ya tadi saya katakan, pengen deket saya, dia suka pukul-pukul ya badan saya gitu ya, tapi bukan pukul yang nakal, tapi kedekatan. Tahu ya, kalau anak pukul orang tuanya, ya itu menunjukkan keakraban. Yang tadi saya bilang, pengen duduk dekat, pengen tidur gitu ya. Karena apa? Diperhatikan, ada kasih sayang. Nah, kalau udah kayak gini, hatinya udah bisa ngambil hatinya gitu ya. Nanti diapain aja bisa. Karena apa? Udah dilihat, bisa dirasakan keteladanan yang berbeda. Nah, makanya kebaikan itu juga tempoh hari itu saya katakan, itu caranya memberitakan Injil. Karena orang bukan lihat dari perkataan kita, tapi dari tindakan kita. Dan ketika berkali-kali, setiap kali membaca perumpamaan Yesus ya, tentang raja itu datang dan menjawab mereka yang sebelah kanannya gitu ya, masuklah dalam kerajaan Bapakku yang sudah sediakan bagimu, sementara yang jahat itu kan, enyahlah engkau ke dalam kegelapan gitu ya. Nah, setiap kali saya membaca ini, saya membayangkan diriku ada di posisi itu, posisi di mana saya sudah melakukan banyak, dan Tuhan persilahkan masuk ke dalam kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapakku gitu ya. Tapi adakah ini jadi perilaku hidupku gitu ya? Kalau ternyata kita tidak punya rasa peduli terhadap orang lain gitu ya, kita katakan kita tahu firman, suka video-video rohani, konten rohani, baca firman, tapi kita tidak punya empati, nggak punya tindakan real tentang kebaikan karakter Tuhan dalam hati kita. Kita ini penipu loh, kita benar-benar penipu. Dan sangat mengerikan ketika Tuhan katakan, "Nyah, dari hadapanku kau membuat kejahatan." Sebab ketika salah satunya kan orang di penjara, kau nggak kunjungi, tidak punya pakaian kau tidak beri, termasuk juga gini, lapar haus engkau tidak memberi gitu ya. Itu sangat mengerikan. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini akan membagikan syukur kepada Tuhan. Dan juga ini saya kaitkan langsung dengan kesaksian video ya, kesaksian video yang saya berikan, salah satunya loh. Jadi nanti setiap kita bisa saksikan video lengkapnya. Dikatakan ketika dia di surga, ada salah satu malaikat yang pegang buku kecil dan tipis. Itu adalah buku kehidupan Bapak ini, dan dia udah cukup berumur ya, saya pikir udah 60-an gitu. Dan lalu malaikat itu bertanya kepada dia, "Nanti setelah ini, apa yang engkau lakukan kepada
guruku, kata malaikat ini. Guruku itu maksudnya Yesus gitu ya. Apa yang kamu lakukan setelah udah kunjungan ke surga, lihat semua itu, apa yang kamu lakukan? Karena buku yang kecil, yang tipis itu mengindikasikan catatan kebaikan, catatan perbuatan benar, perbuatan baik yang kita lakukan selama kita di bumi. Sudah banyak kesaksian ya, kalau selalu ingat di waktu yang lalu ada malaikat tersendiri yang mencatat setiap perilaku kita, tak terkecuali kebaikan, kebajikan yang kita perbuat. Itu tercatat. Kesaksian Pastor Park sudah lama itu menjadi bahan bangunan kita di surga. Dan juga kesaksian yang berbeda dikatakan malaikat ada sendiri yang nunggu kita untuk mengirimkan bahan bangunan kita di surga lewat perbuatan benar kita gitu ya. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan, waktu yang kita berikan, perkataan yang kita berikan, motivasi dan juga membuka tangan ya kepada orang lain, itu dicatat oleh malaikat. Dan Bapak ini hanya mempunyai buku kecil dan tipis tentang kehidupannya, dan syukur dia didoakan sama istrinya loh. Dan Tuhan berjawab doa, Tuhan ubahkan dia, kemudian sekarang melayani Tuhan, punya ministry, seorang yang milioner gitu ya. Nanti saksikan aja. Nah, apa yang saya mau katakan kepada kita, selain tadi pesan untuk tidak lagi berbuat dosa, dan tadi saya katakan coba ukur, nilai, renungkan tentang diri kita. Kita ini udah lahir baru belum? Karena membaca Alkitab itu tidak jaminan udah lahir baru. Di gereja harismatik berbahasa roh tidak jaminan itu untuk lahir baru. Bahkan pelayanan pun tidak jaminan lahir baru. Kelahiran baru ditandai dengan tidak lagi hidup di dalam dosa, lalu melangkah pada menghisap dan mengaplikasikan karakter Kristus. Ya, daging saya teriak ketika harus lakukan itu semuanya. Tapi selalu tadi firman itu katakan, apa yang kau lakukan pada orang ini, itu melakukan bagi saya. Dan ada lagi yang menarik dikatakan oleh pesaksi ini, malaikat itu hormat sama dia. Ya, dan itu Alkitabiah. Kenapa? Karena kita itu lebih tinggi daripada malaikat. Kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan ada pada diri kita. Lalu pesaksi ini tanya kepada para malaikat, kenapa kalian membungkukkan diri kepada saya gitu ya, sementara aku cuma manusia biasa gitu. Malaikat ini bilang bahwa kita ini menggambarkan profil rupa Tuhan, dan di dalam kita kan ada roh Allah gitu ya. Lalu dikatakan juga di sana bahwa ini ada kaitannya dengan pesan kedua tentang kebaikan itu gitu ya, kebaikan Tuhan. Semakin kita, jadi kalau kita gambar rupa Tuhan, semakin kita memancarkan kasih, memancarkan pengampunan, kebaikan, memberi, maka semakin istilahnya itu semakin glowing gitu ya, semakin bersinar kemuliaan Kristus ada dalam kita. Orang itu tidak dilihat dari fisiknya, bahkan seberapa kayanya dia, tapi kebajikan yang mampu dia beri seturut dengan ukuran dia punya, itu akan membangkitkan kemuliaan dalam dirinya. Dan inilah yang saya yakini nanti di dalam kerajaan surga akan terlihat secara jelas oleh kita. Misalnya si A, B, C, kemuliaan yang dia punya, kemudian kemilau mahkota yang dia punya, cahaya gaunnya yang dia kenakan, itu semuanya akan menjadi terbukti di dalam kekekalan dari praktek hidupnya selama di bumi. Ya, jadi yang pertama kita harus perhatikan, kalau kita mau ketemu sama Tuhan, kita tahu bahwa dia itu suci, gak ada lagi kompromi sama dosa. Nah, itu sebagai awal kalau kita mau punya pengharapan sama Tuhan untuk ketemu sama dia. Lalu, kalau kita mau membangun kekekalan kita, ya, kita harus betul-betul berjuang. Tuhan tahu, Tuhan sadar kalau kita sedang berjuang, walaupun ada rasa sakitnya, teriaknya gitu ya, harus melakukan sesuatu kepada orang lain. Tuhan selalu ada upah untuk itu, sebagai motivasi buat kita, karena nggak mudah. Harus berbagi itu nggak mudah. Bahkan namanya juga anak-anak ya,
Jadi kalau misalnya kalau udah datang berdua ini, satu kakaknya udah kelas 5, ntar lagi dia kelas 6, dia udah baca firman, rasanya udah di pertengahan. Saya kemarin kasih dia Alkitab, dia baca kalau nggak salah terakhir saya tanya di Markus udah. Lalu ya anak ini nanti baca Alkitab. Kalau dua orang ini udah datang, apalagi mereka libur, hampir setiap hari, bahkan 2 kali, yang pagi, yang sore datang ke rumah gitu ya. Secara kenyamanan saya nggak nyaman sebetulnya, karena saya suka sendiri. Tapi saya kan tidak hidup lagi untuk diri saya sendiri. Ketika saya renungkan firman Tuhan bahwa saya ini sudah menyatu dengan Kristus, berarti seluruhnya diriku ini adalah harus berpikir seperti Kristus dan melakukan kehendak dan kemauan Kristus gitu ya. Jadi saya tahu bahwa hidup saya seperti firman Tuhan katakan bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku gitu ya. Oh kalau datang udah berdua, kan kalau misalnya kayak makan gitu ya, nggak mungkin saya yang suruh buatin, yang misalnya buka-buka kulkas, racik minuman, atau makan walaupun sekedar mie instan gitu ya, yaudah kamu masak gitu. Enggak, tapi ya betul-betul saya yang masakin, ya piringnya dicuciin sama saya. Kemudian ya kalau lagi mau apa sekarang, mau makan apa gitu ya, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Tadi saya akan teriak saya sebetulnya, tapi katanya mau memenangkan jiwa orang itu, katanya mau melayani. Tuhan datang katanya pada murid untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia membasuh kaki muridnya untuk melayani. Ternyata proses Tuhan itu terus berlanjut ya. Saya sadarin dalam diri saya terus disempurnakan ini. Ketika sudah siap ini dihancurkan, ini dibentuk, ini disempurnakan gitu. Dan saya bersyukur untuk setiap proses Tuhan gitu ya. Saya hanya mau lakukan ini untuk satu hal yang lebih besar dari diri saya gitu ya. Mungkin karena tadi malam ini saya rekaman hari Sabtu, malam Sabtu saya nonton video itu, jadi kayak terbayang gitu ya. Bangun-bangun saya udah nyanyi, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Bangun-bangun udah mulut saya udah memuji Tuhan seperti ini. Karena kan ketika tidur tubuh kita tidur ya, tapi roh kita kan tetap hidup, jiwa kita bersuka gitu ya. Langsung nyanyi ini yang aku menjadi motivasi sebetulnya kenapa saya mau lakukan itu semua. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan suka, senang kalau kita adopsi dan aplikasikan karakternya. Tuhan suka dengan orang-orang yang mengasihi Dia, yang berbuat baik, yang peduli kepada orang. Tuhan tuh sangat suka, senang, cinta jiwa-jiwa. Bapak ini adalah orang kedua kali yang jelas saya ingat, bahkan lebih dari itu, yang mengatakan bahwa 2-3 kali rasanya atau 4 kali yang berkata ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, tatapannya itu kepada kita ya, bukan cuma orang ini yang bilang. Tadi saya katakan 2 yang pasti atau 3 kali, 3-4 berkata kita itu seolah-olah satu-satunya makhluk yang diperhatikan di planet ini. Kita seolah-olah menjadi seseorang yang penting, yang istimewa di hadapan Dia. Dan itu Bapak ini juga orang yang kesekian kali yang bilang gak mau balik ke bumi. Kenapa? Karena udah dapatkan semuanya daripada Tuhan, dari tatapannya, kasihnya, damainya. Dan aku gak mau kehilangan itu. Itu yang membuat menjadi dasar, modal, motivasi utama bagi saya untuk mau berubah dan lakukan walaupun sulit bagi daging. Selalu memang sangat diberkati dengan
lagu-lagu dari gereja ini ya, betul-betul datang dari inspirasi Roh Kudus gitu ya. Saya benar-benar ini hati saya banget gitu. Kalau saya nyanyi ini dari segenap hati saya itu puas gitu. Nanti saya bagikan lagunya di akhir ya, supaya kalau memang hati kita sama, pasti hati kita hancur untuk mendengarkan ini. Bukan orang terkenal penyanyinya, tapi datang dari hati yang menyembah Tuhan gitu. Jadi ayo kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini selalu fokus pada diri sendiri ya, masalahku, lalu punya alasan, oh keadaannya sekarang susah, gak bisa memberi perhatian, motivasi atau berbagi pada orang lain. Itu mah cari alasan dan iblis pakai keadaan itu gitu ya. Tetapi orang yang udah ngerti kebenaran, dia akan tetap tampil berbeda ya. Inilah kenikmatan bagi saya dan mengikut Tuhan. Kalau saya ngerti bahwa selain pengharapan, saya ngerti semakin saya diubahkan ya, Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, oleh kebaikan yang kita berikan, membagikan syukur pada Tuhan, kemudian hati orang diubahkan gitu. Itulah prakteknya. Nah, jadi kalau ini juga jadi peringatannya, kalau kita kayaknya hidup untuk diri kita sendiri ya, seperti tadi buku yang kecil itu, buku yang kecil yang tipis catatannya, nanti buku kehidupan tentang dirimu mau setebal apa. Ini juga bukan kesaksian yang pertama yang mengkonfirmasi hal itu gitu ya. Seluruh tindakan, seluruh perbuatan, apa yang bahkan kita katakan, pikirkan, itu udah terrecord di dalam buku kita, buku kehidupan kita. Itu ditulis semuanya. Ada juga pesan yang lain di waktu yang lalu, saya udah lupa, dikatakan dia menjadi senang. Kalau nggak salah Mary Kay Baxter atau John Thomas juga ya, nggak tahu, yang menulis bahwa dia kemudian menjadi senang ketika membaca tulisan-tulisan yang ditulis dengan tinta emas. Itu berarti adalah hal-hal yang perbuatan emas dong, berarti yang berkualitas baik. Itu yang kita mau lakukan selama hidup di dunia, menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Dan ini adalah, saya katakan pada diri saya, walaupun belum sepunya real Christian. Karena apa? Saya sudah mengalami Tuhan dan saya tahu tujuan hidup saya, dan jadi bukan orang yang kayak ya gitu pasif gitu, enggak kayak gitu. Jadi setiap hari itu selain rindu menyembah Tuhan, tapi bersemangat untuk berpikir apa yang saya lakukan ya, untuk kurir yang sering ngantar paket saya, misalnya untuk orang yang saya temui, selalu bagaimana saya mempertontonkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Gak bener orang mau menyenangkan hatinya Tuhan, kalau hidupnya hanya hidup untuk diri sendiri, egois, dan tidak menampilkan, tidak mempraktekkan karakter Tuhan. Dan kalau kita terus mau dilatih, Roh Kudus akan memampukan, dan kita akan lihat kembali. Saya percaya nanti kalau Tuhan belum datang, saya masih diberikan kesempatan beberapa waktu yang akan datang, selalu Tuhan punya cara kayak gitu. Dari pengalaman saya ya, yang ini tuh udah berubah di waktu tahun sekian, udah nggak lagi seperti itu, atau yang ini udah ditambahkan. Selalu kayak gitu, sering kayak gitu ya. Misalnya kayak kemarin saya sadar, oh cuma selapisan pasir yang di atas lantai, misalnya tipis sekali kebaikan yang saya mampu lakukan selama ini. Ternyata nanti pada ada momen tertentu Tuhan kasih pengertian, yang ini udah berubah, ini lebih baik, yang ini masih ada, dan terus Tuhan sempurnakan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kekristenan menjadi bersemangat, karena ada kenikmatan persekutuan dengan Tuhan, ada yang diubahkan ya. Jadi jangan seperti orang-orang yang merugi, jangan tetap
tetap ke gereja, bahkan melayani, tapi perkataannya menyakiti hati orang. Dia buat konten menyerang orang lain, gak jadi berkat. Tuhan Tuhan lihat, Tuhan tentu tahu konten yang disampaikan. Kalau sungguh sadar Tuhan lihat itu, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ya, jadi selalu kita katakan, jadilah bagian orang yang kecil, sedikit itu, karena hanya sedikit orang yang mampu dan bersedia melakukan ini. Jalannya sempit, pintu yang sesak, gak mudah melakukan. Daging kita teriak, ya, tapi Tuhan katakan orang-orang seperti ini sedang menuju kepada kehidupan. Dan saya bisa membayangkan gitu ya, bagaimana tentang tak terucapkannya dengan kata-kata luar biasanya bersama dengan Tuhan. Setiap orang yang mau ketemu Tuhan tuh nggak pengen balik, ya. Kita bisa ngertilah, tangkaplah maksudnya. Sedangkan orang aja ke tempat di dunia ini yang kayaknya menyenangkan itu pengen berlama-lama gitu ya, apalagi di hadirat Tuhan gitu ya. Kiranya sharing yang saya bagian ini menjadi bukan cuma motivasi tapi peringatan. Jangan lagi sengaja berbuat dosa, ya, lalu gembleng tubuh kita untuk tidak mengikuti keinginannya, termasuk menggembleng diri untuk beribadah. Kayak saya ya, kadang-kadang daging saya berontak, nggak mau ya, udah doa pagi misalnya kayak jam 1 atau jam 2 atau bahkan jam 12 gitu, bangun ya aku cari Tuhan, ya, yang aku cari Tuhan. Kan saya udah bilang, Pastor Park itu melayani segitu, itu doanya. Orang kalau mau kuat dalam mengikut Tuhan itu doanya kuat gitu. Saya harus tetap maksimalkan 4 jam berdoa setiap hari, dan sisanya itu saya suka yang diberikan oleh Pastor Park itu, bahwa sisanya itu saya tetap dalam sikap doa. Kita bisa hidup, ya, sekalipun teraktivitas. Tahu kan kalau kita sedang mengenang sesuatu, ingat sesuatu, bisa kalau kita latih diri kita pasti bisa dalam sikap doa, sikap dalam hadirat Tuhan, sikap yang menghormati Tuhan itu bisa, ya. Itu yang terus membuat hidup kita semakin kita tahu kita berdamai sama Tuhan. Kenapa? Kita nggak lakukan dosa, kita lakukan, berusaha untuk lakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika kita datang menghampiri, kita nggak tertuduh. Saya berani katakan, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Saya berani, karena hatiku ngomongnya kayak gitu, gak nyakitin hati Tuhan dengan dosa. Gak mau saya sakit hati sama orang, gak mau saya jelekin orang, ya. Kalau kayak gini kekristenannya, maka akan rasakan Tuhan setiap hari. Hidup kita akan diubahkan, maka kita juga akan terdorong melakukan apa yang Tuhan mau, karena kita kan udah menyatu sama Tuhan. Semakin kita mengerti, tahu, oh ini yang Tuhan suka, ini Tuhan gak mau. Tapi kalau ini gak ada kedekatan sama Tuhan, gak bergaul karib sama Tuhan, maka gak heran bisa undur dari persekutuannya. Fokusnya apa? Persoalannya. Kemarin ada quote, ini saya jadi ngomong panjang lagi nih. Ada quote yang salah seorang hamba Tuhan yang berkata gini, Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Kadang kan kita berpikir, oh Tuhan langsung jawab, kita nyaman kan, pergumulan selesai, nyaman. Tapi enggak, bukan itu yang Tuhan lebih tertarik. Tapi bagaimana karakter kita, ketekunan kita, kesabaran kita, muncul karakter itu ketika Tuhan proses, dan itu kan yang akan menyertai kita ke surga gitu. Nah, kalau kita ngerti bagaimana merespons hidup dengan benar, kita kan tetap bisa rasakan Tuhan, sekalipun doa nggak terjawab, ada pergumulan, kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, coba cek ya,
kalau ternyata menjadi lemah, doanya doanya juga selalu terpaksa dan tidak pernah ada kenikmatan sama Tuhan, maka tak heran gak ada hal yang positif yang dirasakan ketika dia berdoa, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan dulu untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.